Selamat datang di acara kabar. Kabar hari ini kita akan mendatangkan dua tamu, yang satu dari masyarakat biasa dan yang satu dari kepala dusun. Ya memang dia juga orang biasa juga. Ya pertama itu Mas Surip atau Kang Surip. Dia adalah masyarakat biasa. Dan yang kedua ada Kang Lihun. Ya, selamat malam. Jadi di sini kita akan bercerita tentang pemasyarakatan di desa, khususnya seperti nanti akan membahas tentang cara pikir masyarakat, terus pengelolaan desa, juga nanti ada ide-ide untuk masa mendatang yang mungkin akan sedikit dibahas di sini. Yang pertama untuk masalah sampah. Sebenarnya itu sampah ataukah usulan dari panjenengan sendiri atau dari pihak desa menyarankan, Kang Lino? Ya, sampah ya. Terus terang sampah itu berawal dari inisiatif saya sendiri. Jadi awalnya memang saya kan diberi amanah ya, amanah untuk menjadi pamong wilayah atau perangkat desa. Nah, sehingga di dalam mengemban amanah kan ada harapan dari warga. Warga ini posisinya menaruh harapan kepada siapa? Kepada pemerintahan. Karena pemerintahnya terkecil adalah pemerintah desa, sehingga sudah selayaknya saya selaku pamong wilayah Dusun Cibukur ya, masyarakat berharap ingin desanya itu maju. Ya kan, kayak sampai sendiri kan ingin agar desanya maju. Ya kan Mas Bro, pengen bersih. Ya kan Mas Bro, pengen bersih, Mas Bro pengen bersih. Nah, mulai dari itulah akhirnya saya melalui musyawarah mengundang RT, mengundang RW, mengundang tokoh masyarakat, juga tokoh agama untuk baiknya bagaimana kalau ide saya ini dilaksanakan. Itu ya memang harus musyawarah lah intinya. Jadi dengan musyawarah ini harapannya adalah bisa dilaksanakan dengan baik dan sepakat. Itu seperti itu. Jadi berawal dari diri sendiri, kemudian diforumkan musyawarah. Itu seperti itu. Nah, menurut sampean sih piye, Kang, terkait sampah sebagai masyarakat, tanggapannya apa? Ya menurut aku sih bagus ya kan. Nah saya ki desa butuhna ya apa arane kebersihan ya. Saiki sampah ngambruk-ngambruk akeh. Wong pendatang sripit mambune nano-nano beli. Nano-nano asin manis asem. Dibilang ya jorok kok. Iya. Ya kan. Ya aku sebagai wong pendatang menek juga anak apa kegiatan aja juga support kan, mendukung. Hindungannya sampah buang sembarangan, saya sampah dicukupi. Ya kan. Jadi pemandangan kayak luwih bersih lah. Terus ning udara juga lebih sejuk. Terus berarti kan wis berjalan ya Mas ya? Jalan. Selama berjalan kendalanya apa Pak? Kendalanya pirang-pirang. Ya pirang-pirang. Jadi orang cukup satu bidang ya. Yang pertama kendala dari fasilitas sarana prasarana. Ya, kayak dene tosa kan mung siji. Ya, tosa hanya satu unit. Sedangkan kebutuhan yang harus diangkut itu banyak. Nah, tosanya betul baik. Nah, ya kan kayak masyarakat akhirnya merasa pengambilan kayak kurang tepat, telat seringnya. Iya, yang pasti terlambat karena mau tidak mau masyarakat butuhnya dia sudah membayar, harus mendapatkan pelayanan yang baik. Dan saya mewakili kepengurusan yang lain merasa masih ada banyak kekurangan yang memang perlu diperbaiki. Tapi kita selaku kepengurusan ya yang pasti memang meminta kepada masyarakat agar bisa memaklumi hal ini.
Jadi ngakui lah bahwa kayak sih akeh kekurangannya. Orang merasa ini sudah baik, sudah maksimal dan sudah sempurna, enggak ada. Yang ada adalah saya mohon masalah ini bisa menyadari betul bahwa kepengurusan ini masih banyak kekurangan. Terus apakah nanti akan ada perkembangan terkait sampah, Mas Dio? Kalau bicara perkembangan sebetulnya pasti ya itu sebuah kepastian. Namanya seorang kan harapannya adalah ingin berkembang, berubah ke arah yang lebih baik. Iya. Begitu juga dengan kepengurusan sampah, ingin sekali agar pelayanan kepada masyarakat itu ditingkatkan. Tapi lagi-lagi kita punya kendala pada pendanaan. Karena selama ini pemerintah desa juga belum pernah atau belum mengalokasikan dana untuk kegiatan sampah di wilayah Cipugur. Ini belum. Jadi kalau belum berarti mungkin kapan waktunya mesti ada. Berbeda dengan tidak ada. Kalau tidak ada berarti selamanya pun tidak ada. Kalau belum berarti kan ada harapan nanti akan dilaksanakan. Itu seperti itu. Berarti anak perkembangan kone Mas Urip. Nah, dari pihak sampeyan dewek kayaknya misalnya perkembangan terus dipastikan bu sistemnya, bu pembayarannya, bu tetek bengek lah. Kan pasti anak penambahan. Misalkan iurannya nambah, jadi sampean bimbel. Ya anggur masalah nambah ya untuk biaya ya per bulannya kan nggak semua orang tuh setuju ya kan. Pasti. Yang pasti itu dimusyawarahkan dulu ya, kayak waktu mau proses ini kan apa pembuangan sampah kan ada musyawarah. Yang jelas itu ada musyawarah dulu, soalnya kan pandangan orang tuh gak mungkin sama, beda-beda. Ada yang ibaratnya 10.000 gampang enteng. Cara nuknya masa iya sedina 500 perak orang bisa, ya mungkin bisa ya kan. Cuman kan pandangan uang beda-beda. Anak sing ibaratnya lah nyonggo tuku mengentrasi belaka, lalu ngomong tuku sampah naik maning, ya kan. Gua tepung dewek. Nah, iya, gua tepung dewek kon karangan no. Papak ora pada ya. Iya, intinya kan berarti harus ada musyawarah dulu. Ya untuk ibaratnya berkembang kedepannya kan ya, pas Mas Kolihun ngomong kedepannya kan pasti ada perkembangan untuk apa menjaga lingkungan supaya menjadi bersih, ya kan. Ya itu intinya. Nah, kita sabar ya kan, karena operasional kan ya tahu sendiri operasional sekarang kan. Iya. Tosane bodol, maning-maning bodol lah. Saiki tos kekuatan motor ya kan. Kekuatan motor, sing mending kekuatan mobil. Bodol ya wis semono organe lah. Motor tenagane ya saiki muatan tosa kan pirang ton. Dikewek ibarat satu nang ambruk kok tosane. Ke sampah saiki sing pihak masyarakat dewek selain inovasi sampah, ana usulan apa Mas Urip? Sekirane go masukane Kang Lihun, mungkin bidang pendidikan atau infrastruktur, barangkali anak masukan. Ya untuk kedepannya sih warga kan meminta ibaratnya untuk menjaga desa itu lebih aman, lebih bersih, iya kan. Dan untuk kayak ini taman baca ya kan. Nah, taman baca kan diaktifkan kan selama ini ada COVID itu 2 hari ya Mas ya? Ya, satu minggu 2 hari. Satu minggu 2 kali. 1 hari. Ya daripada ngene loh, bocah untuk Mas tuku voucher rek. Tahu-tahu dolanane game. Ya kan. Lah saiki gunane HP pemerintah nganjurna kan sekolah online. Iya. Ya kan. Daripada dolanane game ngono kan bingung. Lah aku gede semen berarti dolan dume aku. Wah, game mana game ndi? Keo serang nyong ora ya kan. Daripada ngundang itu kan buang waktu. Sing dongane ibaratnya belajar
malah dolanan game. Berarti otaknya jendel po, ya kan? Lah mendingan iyo daripada dolanan game. Dan ngeluangkan waktu ibaratnya sedina ya kan dibagi loro kan. Iya. Jumat ya Mas ya? Jumat, Selasa 1, 2, 3, Nah. Sabtu 4, 5, 6. Nah, apa salahnya kan? Ternyata dolanan game lebih akeh daripada sing belajar. Nah, ya aku ya pengennya ngene. Lah, apa gunanya teman baca ya kan? Iya. Daripada mainnya nggak pakai HP, buku di lampu-lampunya kayak kiye. Orang diwaca. Dolanannya kayak kiye. Yo, kayak mana, bro? Maju, tembak kok. Nah, kan ya oleh dolan kayak gitu cuma kan ana waktune. Luwih apik maning anggar katakanlah belajar 2 jam, game 2 jam wis kowe Ya, ora bisa kaya kuwi. Masih 50-50. Kan juga tukaran. Ora bisa. Ya bukannya nyong nglarang ya kowe. Ibaratnya nyong ya bukannya nyong ora bisa dolanan ya ngono ya. Maksudnya ya oleh lah dolan kaya kowe cuman kan lah waktu ki kan lagi nggo belajar ngono lho. daring. Heeh, daripada ibaratnya ngene. Saiki sekolah wis diliburna. Guru nganjurna online sekolahane. Online gua kesempatannya gua bisa cilik. Gua dolanan game. Orang gua belajar. Lalu api kan menek, Mas tuh pocerek. Sinau. Browsing, ya kan. Anu kan ngisi-ngisi waktu macam-macam daripada buku pating geletak kayak kia menang dibaca lisit ya oleh maksudnya ya ngampunan ya daripada belajar maksudnya daripada main game ya kan ya oleh main game ya diselangi ngono lho belajar Keluhannya terkait pendidikan ya sing lagi kurang-kurangnya lah dong enek malah belajar malahan kayak seolah-olah kebeneran. Suka ngegame, suka ngodolan nih. Berarti pengennya kan sisi pendidikannya di tingkat namaning iya nah karena kan pemerintah kan Waiting for connection. kayak gitu loh lagi covid kan lagi covid ya kan di covid dolanan game online ternyata belajarnya malah dikurangi malah fokusnya nih game. Nah, makanya kan ingin masukan kepada pemerintah desa kalau memang pendidikan ini kan harus ditingkatkan. Kita dari pemerintahan melalui juga pemuda ya Mas Uri kan sebetulnya kari-kari warga. Artinya begini, taman baca kan untuk umum. Buku sudah disediakan ya kan Mas Uri. Belajar pun sudah disediakan setiap hari Jumat sore habis asar selama bulan Ramadan ya karena ini bulan puasa kan habis asar sambil menunggu buka ya kan gitu dan tanpa ada sedikit pun iuran ya kan yang belajar kan gratis kan tinggal kesadaran warga bagaimana anak ini agar ikut les yang sudah diadakan oleh pihak taman baca ini. Nah itu kan ini kesempatan jadi pemerintahan melalui taman baca juga pemuda kan sudah menyediakan kan seperti itu. Jadi ini ya tergantung masyarakat ya kan karena fasilitas sudah ada ya Mas Urip ya kan ini sudah terbentuk itu jadi kita pun tidak bisa berbuat banyak ketika anak-anak ini nggak bisa ikut les cuman mungkin kita harus lebih aktif membuat strategi bagaimana sih ya agar minat anak-anak ini belajar kan itu paling PR-nya itu bagaimana strategi agar warga antusias menitipkan anaknya di sini untuk belajar ikut les kan seperti itu. Kalau bicara pendidikan kan ya ini sudah dilaksanakan seperti itu. Terus pendidikan lamun kayak infrastruktur misal dalan bisane kan akeh pertanyaan sing wong awam kan ngertine kan dalan ya gini desa ya kowe duwite ning ndi ya bisane setahunnya miliaran orang kuat nggo menteri dalan nah ini pertanyaan pimen
Nah, ki pertanyaan sing apik ya, siji apiknya dalam arti agar masyarakat paham, masyarakat tahu. Jadi begini, di dalam pemerintahan itu ada sistem. Sistem ini sudah ada payung hukumnya, artinya ada mekanisme yang harus dijalankan. Regulasi. Iya, betul, regulasi. Tahun 2019 di Bedukan Sipugur, di Kadus 3 ya, di sini kan Kadus 3 sudah ada namanya musdus, musyawarah dusun. Jadi dusun 3 ini meliputi RW 10 dan RW 11. Ada 2 RW ya Mas Urip? Iya. Dan di dalam RW 10 kan anak RT 1 sampai dengan 9. Mas Riki perlu diketahui, dan di RW 11 ada 1 RT 3. Itu dikumpulkan. Jadi ketua RT se-Kadus 3 itu diundang. Ada BPD, ada pemerintahan itu ada. Dan RT itu tidak sendirian, membawa perwakilan 2 orang. Tokoh masyarakat. Iya, silahkan dipilih, RT itu menunjuk siapa yang merasa itu ditokohkan, itu diundang di dalam musdus. Nanti ditanya satu persatu Mas Uri. RT 1 misalnya ketuanya kan Bapak Sarpan. Iya. Sampean usulannya apa bae Pak RT Sarpan? Mau kan ngomong. Iya, drainase ki dalan gang ki rusak, itu dicatat semua. Tidak ada sedikit pun yang tidak dicatat ya. Dimasukkan. RT 2 dan seterusnya. Setelah direkap, kan ada catatannya ya. Iya. RT 1 misalnya A, B, C, D ya kan. Terus RT 2 A. Nah, setelah jadi rekapan itu diprioritaskan. Prioritas 1 berapa? RT berapa? Kemudian direkap, ada peringkat-peringkat. Nah, ini yang akan nanti dimusdeskan atau dimusrenbangdes. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa. Jadi dari Kadus 3 itu membawa usulan dari RT yang ada di Kadus 3 digawa ning Balai Desa. Ditarung anak Kadus 1, Kadus 2, Kadus 3. Jadi dalam musrenbangdes adalah musyawarah rencana pembangunan desa. Mau diungkapkan. Nah, jadi di Kadus 3 ini harus ketika di musrenbangdes ya, kan sudah diketahui itu prioritas 1, 2 apa, itu nanti diajukan ke musrenbangdes. Ngacung. Kadus 3 njaluk usulan kiye. Nah, Kadus 2 apa? Jadi nanti ditanding. Sedangkan di posisi uang dana desa kan miliaran, memang betul miliar. Di tahun 2020 saja, 2021 maksudnya ya, itu ada 1,7 1.700 juta Setahun. dalam setahun. Nah, itu ada tahapan-tahapannya Mas Uri. Jadi orang langsung glontor tulisan miliar itu harus orang. Ada termin 1, termin 2, termin 3. Katakanlah ini sudah cair termin 1 40%. Katakanlah misalnya 300 juta ini sudah cair. Nah, nanti ini uang ini itu dipertanggungjawabkan dari 300 juta. Misalnya itu kan tadi ada musdus. Oke, Kadus 3 pembangunannya misalnya ning RT 8 cor gang. Kan gang anak panjang ya, panjangnya pira, lebarnya pira. Kan mau ketemu angka Mas Riki. Oke, ning gangnya Mas Riki ketemu angka misalnya 80 juta ngono ya. Kan berarti ning Kadus 3 ngegang ning RT 8 senilai 80 juta. Ning Kadus 2 juga apa ditakoni? Kadus 1 ya tahun. Dadi 300 juta ki dibagi ke Kadus 3 bangun sini ki diusulna. Ki Kadus loro. Itu seperti itu, jadi bertahap. Nah, kenapa sampai sekarang kok ning Sipugur dalane si pating jeruang misalnya kayak ning Darpo man ro ya. Nah, anggarane sing laka. Lakane maksudnya kok bertahap. Apa maneh karena Covid sing dongene nggo bangun. Kita fokus pada kegiatan Covid-19 seperti PLT. Terus kemarin ada insentif RT RW. Kayak kowe dudu meni maksudnya duitnya diawur-awur sing ora kena. Ya kowe. Jadi jawabannya bisa nek anu rusak, harap menunggu. Karena tidak sepenuhnya masalah itu tahu tentang regulasi pemerintah. Mas Urip berarti intine kabeh ke anak urutan. Ana urutane Berarti misalkan memang ning kene butuh, mungkin sing Kadus liyane ana sing luwih butuh maning. Dadi nek ngenteni. Terus ki sih Mas Riki, sekarang kan sistem pemerataan. Katakanlah contoh misalnya dana desa turun 300 juta. Iya. Di Banjarmasin ada 3 Kadus. Itu dibagi 100-an. Jadi cukup para cukup sih mending bagi rata. Mending rata ngono ya. Kayak contoh ki Sipur kan prioritas pertama kan talud tuh. Kita talud sing Sidik sampai RT Papat. Iya. Dawane sekitar 275 meter. Anggarannya 295 juta. Lah sedangkan misalnya turun kan 500 juta. 500 juta bagi telu kan 1 seket. Sedangkan yang butuhnya kan 295, saya tak tarik kabeh meneh nang Kadus 1 Kadus 2 iri. Iya. Nah, itu jadi akhirnya dibagi telu ketika ada Covid tuh ya. 1 seket jadi nyusahnya ndake. Walaupun yang perjanjian usulannya ke sing Sidik RT 3 sampai RT 4
pasti ya sing dibangun separuh tok. Karena duitnya ndak kan sama sih. Ya karena lagi posisi lagi kayak gitu sih Iya, ya. tuli memang sesuai dana ya, bangun sesuai dananya sama ono. Pengen aja ya tutup, tapi kan dibagi mau oleh sama ono. Mukanya kening apa kadang adalah deh. Kata teman sih ya, mau paling sama itu. Ya karena nyanda sama ono, si kono lagi sama. Kok mana harus mudun mana nggak tutup nama. Tuh jawaban dari saya selaku mewakili pemerintahan desa juga keterangan seperti itu. Mas Surip iki jawabannya kena nggo keduk tular. Iya kalau itu jadi ya. Nah, tangga-tanggane Iya. buat tangga Ya buat takon ngono ya. Iya, ini kan- Ya duitnya ngendi? Iya. Didelek apa primen? Iya. Ya nyatane ki wis dijelasna. Iya. Jadi Detail warga- mungkin. Warga juga harus izin Mas Urip. Misalnya contoh sampean ana warga sing kepak iku ya tahun sampean. Garis gondola, mau kayak nyong kene ya buka pintu sih ya. Iya. Warga itu dipersilakan dengan data nanti. Jadi jawabannya orang arah. Oli dulan poe ora kayak ngobrol ya. Urus Tapi- izin. Terus juga gue sih cara ana wong takon ae iku ya diwalik maning. Lah sampean atur ora li BLT, ora li bantuan. Lah kowe nang duwite desa Duit ndara desa, balik maning. Kayak nyong sampean kan ngerasa kabeh oli kabeh. Terus sawise infrastruktur kayak ana keamanan. Ya kan sing RT 1 sampai RT 9 kan wis ana pose dewek. Iya, benar. Sedangkan sing aku weruh gal bengine ke pose akeh sepi. Sedangkan aku kan niate pan nggo jaga keamanan. Mana? Sebenarnya masalah sing terjadi di pos kuwi apa bisa neka Iya. harusnya rame ya minimal loro telu wong lah sing jaga kuwi malah sepi. Ya kesel dia. Sing jelas kabeh mau kan anane kesadaran. Heeh. Jadi kadang anget-anget ayam, anger lagi anyar. Ya ki yang Anget. Kok harus suwe berubah. Kayak contoh RT 1 kan wis dijadwal RT merumuskan anak jumlah penduduknya misalnya 40 wong kan wis dibagi dina Senin si A, si B, si C, si D kan di sana kan RT loro juga sama itu sudah dijadwal contoh ketika Senin yang absen A, B, C, D kadang kan wong duwe kerepotan lain-lain sehingga akhirnya orang makan. Jadi bagaimana kesadaran kita tidak bisa memaksa dari pemerintah jelas tidak ingin memaksa warga itu kudu makan nek orang makan didenda. Jadi bagaimana kesadaran itu yang membuat pasang pos lagi sepi. Kan harus difasilitasi anak-anakku. Ya kayak contohnya bewis Mas Surip dewek pernah mono ora maring pose RT ne dewek. ya aku ya jujur ya kan aku durung pernah mono. Iya. Ya siji ya aku ya los-losan kerjane ya ora tentu. Ya kadang tengah wengi mangkat. Ya kan. Wis pan kadang ibaratnya penjaga tahu-tahu anak teleponan mangkat maning. Ya sing kayonge ibaratnya gon jaga ya paling mertua sing aktif. Terus juga kayaknya cara monia sampean teka maring pos ternyata posnya sepi juga kayaknya balik Ya maning. balik maning lah. Lah kapatire. Kira kalau Pak Tirta tengah ini pengedan apa primen. Malah justru ngerti sampean sing panyolo. Nah, sing pose sing anak paling kene. Nah, kene sing kudu pos ronda. Itu pos jadi pos ronda. Ya kayak tirung loh bantal meneh ya. Malahan sing dongene pinggir gili sing rame malah ke si Majingkang sing rame gak Iya. kan kurang pas. Ya kan iya malah gerombol ini kan. Tapi apa pernah kepikiran sampean misal nggo cara si pos gue ya pos gue kan berarti kurang efektif. Pernah kepikiran ngaktif hansip maning orang gue keliling pendak bengi telung jam sepisan apa tang jam sepisan. Hansip terus terang memang ini juga saya sedang prihatin dalam arti peran Hansip mulai saat ini ya memang kurang aktif padahal Hansipnya nih si kukur ya contoh Bapak Carkawit ya Iya. Pak RT sini terus Bapak Darjan Ada dua. ya RT 2 terus Bapak Rijal Om Suat ya Iya. Hansip terus Mas Hakim
Bapak Warjaen kan banyak off. Ya orang mah itu mungkin kesejahteraan yang mereka kurang dipikirkan. Iya. Ya kan kembali lagi balik lagi kesejahteraan. Nah kalau bicara kesejahteraan kan balik lagi ke anggaran. Itu memang mulek mudenge anane pendanaan. Nah konsep sing mulia, konsep sing baik kan dari kesadaran. Tapi kita manusia kan banyak kebutuhan. Sehingga terus terang saya juga sedang memikirkan bagaimana ya baiknya ini Hansip ini diaktifkan kembali. Cuman saya terus terang belum siap untuk kesejahteraan mereka. Kalau dari pemerintah desa juga tidak mendukung saya. Soalnya wis ugi mampra-mampra ta. Tanpa pemerintah desa iya. Jadi memang bukannya pemerintah desa nggak peduli ya, memang banyak yang dipikirkan. Sehingga kita kembali lagi serba dilema. Sehingga solusi terbaik sebetulnya adalah kesadaran. Kita paham betul bahwa estetik. Berarti intinya dari dua pihak, entah Hansip ataupun kepemerintahan memang belum belum maksimal lah dalam maksimal. Menjaga keamanan, tapi tetap mengusahakan tetap, tapi belum maksimal. Karena pemerintahan pun tanpa ada dukungan dari warga juga tidak bisa berbuat banyak. Kembali lagi saling melengkapi. Dua unsur ini, masyarakat yang butuh pemerintahan, pemerintah butuh masyarakat. Satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisah. Kita coba pemerintah doang. Ini saling gotong royong. Konsepnya adalah kebersamaan. Pemerintah orang didukung warga kan bisa apa coba? Iya. Pemerintah programnya PKP tapi warga orang dukung pimen. Warga api tapi pemerintah orang dukung. Ya bisa. Langkah legalitas sih payung hukumnya langkah. Karena kan kita negara harus resmi pemerintah. Itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kita awali dengan kesadaran itu. Kita itu satu kesatuan, semua bisa dipisah-pisah. Insya Allah kalau seorang warga ngerti kesadaran itu, Terus pertanyaan selanjutnya itu terkait olahraga. Ya. Yang saya lihat dari dulu kan olahraga itu hampir tiap tahun itu ada kegiatan dari segi olahraga. Tapi untuk keberlanjutannya itu saya rasa kayak semacam gunung. Awalnya naik, akhirnya turun sampai ke lembah yang paling dalam. Nggak bisa bangkit lagi. Iya. Contoh voli yang dulu ada di selatan desa, yang sekarang jadi apa itu? Bunen ya. Awalnya rame, terus lama-kelamaan sebulan 2 bulan sepi. Bar maneh. Sebenarnya itu dari pihak pemerintah sendiri ataukah ada anggaran tertentu untuk bidang keolahragaan atau tidak ada? Sebetulnya pemerintah ini menganggarkan melalui Karang Taruna untuk sub olahraga ya. Iya. Karena begini Mas Riki, dana desa kan dari pusat, dari pemerintah pusat Pak, melalui presiden, instruksi presiden. Harapannya kan setiap kali dana desa diturunkan, itu biasanya pemerintah pusat itu sudah memberikan sub-sub. Tahun 2021 misalnya karena ini pandemi ya, kan fokusnya di COVID aja, penanganan COVID. Iya. Tapi kalau udah COVID, itu tergantung program, karena seorang presiden kan punya visi misi 5 tahun misalnya revolusi mental, sehingga anggaran itu difokuskan kepada revolusi mental. Kemudian ketika seorang presidennya fokusnya cenderung infrastruktur, ya nanti kebijakannya tetap mengarah pada infrastruktur. Nah harapan kita selaku akar rumput, dalam arti akar rumput masyarakat yang paling bawah, masyarakat langsung warga ya, ini bisa apa sih ya, cerdas dalam arti punya terobosan baru bagaimana desa ini bisa dirubah, baik di bidang olahraganya, kesehatan, kebersihan, dan lain-lain lah. Itu kritis, tapi kritisnya kritis yang mendasar. Contoh kayak olahraga anget-angetan, itu secara tidak langsung masyarakat itu harus seolah-olah jadi tanggung jawab bersama. Iya. Jangan hanya berpikiran ngono terus nibak ini pemerintah toh lah, kita urusan pemerintah, itu salah besar. Jadi seolah tuh semuanya tuh merasa punya tanggung jawab yang sama. Kita di wilayah yang sama, olahraga kok bleret ya kayak gunung ini. Nah kita selaku orang yang kritis peka harus ikut terjun di dalamnya. Melalui apa? Karena ada pemerintah, datang ke pemerintah, diskusi, Sawaroh. Orang-orangnya diajak. Seperti itu, jangan hanya berhenti di pikiran kemudian kaku.
malah nggak akhirnya menjatuhkan itu. Iya. Paling olahraga nang unek-unek Oh, tidak belum dikeluarkan. nih. Itu yang harus dirubah mindset itu, tolonglah. Artinya kita bukan berarti termasuk merendahkan mereka, enggak. Harus dirubah, pola pikir harus dirubah. Desa pasti memfasilitasi kalau toh memang ada warga yang aktif, berpikir kritis, berbuat aktif, pasti difasilitasi. Adapun tidak difasilitasi, nanti bisa lapor kepada BPD agar BPD menyentuh pemerintah, karena BPD pengawas. Roda pemerintah diawasi oleh BPD. BPD berbadan hukum. Nah, Mas Urip buat sampean seneng poli apa seneng takro usul maring guru gama Guru gama nih, guru gama nyampe. ya Udah nyumpeng olahraga, jujur yang paling senengnya minton. Paling seneng. tapi biasanya minum tak kayaknya latarnya dewek ya. Iya. Iya, ini ngene piring apa ini? Iya, tangtung jen ora kayak geblugane lempong ya. Iya. Nguraket nyamuk Iya. apa kowe. Ini kok rusak penuh-penuhan dal. Jengkel ya. Kok rusak akan penuh-penuhan dal. Rumahnya ngerenang sang. Iya. Wis kayak Kulit- pripit langsung. Iya, kulitnya andal. Iya. Memang ngono sih ya. Ki. Sing pasti sih pokoknya bisa berubah, yang yakin bisa dengan catatan kebersamaan kita aja sampai pecah. Dalam arti kebersamaan semua memang bisa berbeda pendapat. Bisa kabeh wong duwe pendapat beda gitu. Tapi sikap dan cara untuk berbuat baik harus dilakukan dengan yang baik pula. Aja niatan apik tapi caranya keliru. Artinya saya contoh ya niat apik ngono. Niki kan dah contoh ya olahraga. Olahraga kan anget-angetan atau statistiknya kayak gunung, Iya. manjat, kalau sini pucuk, mudu maning, ya kan? Nah bagi orang-orang yang kritis kan harusnya dimusyawarahkan. Contoh kan ning olahraga ana wonge ya, ora Iya. mungkin ana pemainnya maksudnya misalnya poli kan ana wonge. Dikumpulakan. Kita ngampuras dulu. Tak deleng ka poli kaya saya mlosdro misalnya. Iya. Kayak apa sih kendalanya? Apa bocah ora kieu? Apa balik laka? Apa tempatnya sing rusak sehingga harus benahi? Apa pimen? Kan harus dikumpulkan. Harus dimendingkan. Nah, setelah dimusyawarahkan, didiskusikan, kan pasti ada langkah yang akan dilakukan. Nah, langkah ini yang harus merapat ke pemerintahan. Itu caranya seperti itu. Jadi kepenang kok. Kadang kan wis usdek loh, pan blerat pan ora. Iya. Si pemerintah yang mangan. Pan ngopan bol pan kecengawang pan ruwek pan ambrolan boleh. Ora. Kok ora kan degen mah itu. Ya langsung dirubah. Wis wayahe lah si pukul jare pengen maju ya dibuktikan ya kan. Jadi pengen maju. Kan udah dibuktikan, nah bukti daripada wong kang ngomong maju harus bisa merubah diri sendiri. Itu penting, poin pentingnya. Selama tidak bisa merubah diri sendiri, aja ngarep si kukur ke maju. Ki berlaku siapapun, ora pamong, ora teo, siapapun. Ki berlaku kabeh, ora cukup ning pamong atau apa ning warung semua. Intinya kan kesadaran masing-masing. Nah, dimulai dari diri sendiri. Selama tidak bisa merubah diri sendiri, wis aja harap anak maju. Ke rumus-rumus awal sing kesadaran kudu dibangun. Berarti kesimpulannya sing mau dari pihak masyarakat wis jelas ya Mas Urip. Dari mulai pertama tentang kebersihan, pendidikan, terus infrastruktur, terus tadi olahraga, berarti sudah dijelaskan. Juga dari pihak pemerintahan mendapat usulan tentang peningkatan pendidikan. Ya, Seperti yang Mas Urip katakan tadi, itu bisa menjadi apa ya, salah satu pikiran baru lah. Ternyata selama COVID berlangsung lebih dari 1 tahun justru merusak apa ya, ekosistem pendidikan di desa. nyong yakin otaknya wis pada sawangan. Temenan, bocah-bocah sekolah wis liran suwe sawangan di sini aku. Takoni matematika ya jawabnya game. Ngerti game. Nyong kadang prihatinnya ngono ya. Bocah-bocah sing kaya dong les nih kayaknya ya. Tak deleng. Kan sering ki. Tak les matematika. Tak les hafalan. Ki kaya seolah ke kaget. Kayak tersedak ngono ora tahu. Ya mendingan pra isa mono suwene. Iya. Makanya kan siji dengan konsep TBM ini sebetulnya peluang
peluang dari warga untuk memanfaatkan fasilitas yang dimanfaatkan. Iya, bayar ya ora ya, gratis. Bayar, cuma narik bayaran sama. Wis bajane nyokak sawah biaya melu mulang karena apa? Menyadari betul mahasiswa yang memang lagi mengabdi karena orang dibayar ya dengan ngabdi. Ya. Karena lah itu kan juga orang masalah orang lagi. Penting gelem mangkat, mesti dilas. Orang bakal watif kapiran. Nah, malah kadang diwin hadiah. Iya, sering ngomong jadi kes apa bocah sih bisa ngerjain PR dia itu dijamin betul. Gue liat dia permen, buat dia jajan. Mus masa hasilnya kan saya mau ini. Tapi anak sing jawab apa arang-arang jawab. Akhirnya jawab, karena PR sih orang langsung bisa. Ini bukan lah sing jawab ngomong Mas Urip bae, men Mas Urip sing jawab. Li permene nggo anake. Cukup. Ya wis ngono bae. Mas Leon karo Mas Urip. Atur suwun wis tekan ning acara kabar. Ki lah kopine Putianto. Ya, ora weruh Ustaz. Putianto Ustaz Pan direngi. Kan direngi ora. Di spidol kudune. Betul. Pengen kopi, tulis kopi. Iya bisa. Paidomu semangatku.